Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wuninganggoro Ratri dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika semester 7. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah berpikir tingkat tinggi matematika. Nah, dari mata kuliah ini saya ingin menjelaskan tentang modifikasi soal AKM. Nah, modifikasi soal yang akan saya gunakan adalah AKM numerasi pada kelas 8 dan kelas 10. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soalnya, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih itu AKM? Nah, seperti yang dilansir pada Kemendikbud, Merdeka Belajar kebijakan dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus UN, ujian nasional, diganti menjadi asesmen kompetensi. Asesmen nasional terbagi menjadi 3. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM itu apa? Penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM itu terbagi menjadi 2, ada numerasi dan literasi. Untuk numerasi, itu kemampuan menganalisis menggunakan angka. Literasi adalah kemampuan menganalisis bacaan serta kemampuan untuk mengerti, memahami konsep di balik tulisan tersebut. Nah, di dalam AKM itu ada level-levelnya. Kita cari tahu yuk levelnya apa aja. Nah, ini level-level pembelajaran pada AKM yang dilansir dari Pushmenjar. Level 1 ada kelas 1 dan kelas 2. Level 2 ada kelas 3 dan kelas 4. Level 3 ada kelas 5 dan kelas 6. Level 4 ada kelas 7 dan kelas 8. Level 5 ada kelas 9 dan kelas 10. Level 6 ada kelas 11 dan kelas 12. Sekarang kita masuk ke modifikasi soal AKM kelas 8. Nah, soal yang pertama ini berbicara tentang rute perjalanan. Nah, subtopik ini diambil dari materi bilangan. Suatu hari, Mayer sedang berjalan-jalan mengelilingi beberapa titik. Rute perjalanan Mayer terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat ya gambarnya secara seksama. Kemudian kita baca lagi. Terdapat 5 titik lokasi Mayer singgah, yaitu titik apa aja? Titik A, B, C, D, E. Nah, untuk mencapai titik-titik tertentu, Mayer menghabiskan energi serta angka yang ditampilkan pada setara dengan angka yang ditampilkan pada gambar. Nah, maksudnya apa sih? Misalkan Mayer itu mau pergi dari titik A ke titik C. Nah, antara titik A dan titik C ini kan terdapat angka 3. Nah, angka yang ada di tengah-tengah antara A dan C itu disebut energi. Jadi, ketika Mayer pergi ke A dan C ini, Mayer itu mengeluarkan 3 energi. Nah, kemudian jika Mayer pergi dari titik C ke E, kemudian Mayer itu menghapuskan 6 energi. Jadi, kalau misalkan dihitung, ketika Mayer pergi ke titik A, C, dan CE, Mayer itu membutuhkan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi energi yang dibutuhkan Mayer, jadi energi yang dikeluarkan pada Mayer saat pergi ke A, CE itu sebanyak 9 energi. Nah,
Saat ini Mayer itu berada di titik A. Nah, ini titik mula-mula ya. Dengan berbekal X, kita nggak tahu berapa energinya si Mayer. Nah, kemudian jika Mayer menempuh rute A, B, C, A, D, E, dan yang tersisa adalah 7 energi, total energi Mayer awal mula adalah, ingat-ingat, rute yang ditempuh adalah A, B, C, A, D, E. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita bahas soal mula-mula Mayer itu kan ada di titik A. Nah, tadi kita tuh nggak tahu kan energinya si Mayer ada berapa. Jadi energinya itu kita tulis X. Karena energinya ini bakal kita cari. Nah, Mayer itu kan menempuh titik A, B, C, A, D, E. Nah, sekarang kita berjalan mulai dari titik A ke B terlebih dahulu. Coba kita lihat. Dari titik A ke titik B, Mayer itu membutuhkan satu energi. Ya, dari titik A ke titik B, Mayer membutuhkan satu energi. Satu. Kemudian dari titik B ke titik C, Mayer membutuhkan 5 energi. 5. Kemudian dari titik dari titik C ke titik A, Mayer membutuhkan sebanyak 3 energi. 3. Kemudian dari A ke D, Mayer membutuhkan sebanyak 10 energi. 10. Dan dari D ke E, Mayer membutuhkan 6 energi. 6. Nah, jadi 1, 5, 3, 10, 6. Nah, ini angka yang nantinya akan kita jumlah. Nah, jadi total energi yang dibutuhkan Mayer adalah 1 ditambah 5, ditambah 3, ditambah 10, ditambah 6. Sama dengan 25 energi. Nah, dalam soal sebelumnya diketahui Mayer itu memiliki sisa 7 energi. Nah, karena kita mau mengetahui energi awal-awal itu adalah X, maka perhitungannya akan berakibat seperti ini. X dikurang 25 sama dengan 7. Nah, jadi kita menggunakan rumus konstelasi. Jadi seperti ini. X dikurang 25 sama dengan 7. Nah, ruas kanan dan ruas kirinya ini sama-sama ditambah 25. Kenapa? Karena itu kan kita mau mencari nilai X-nya. Mau mencari nilai X-nya. Jadi untuk 25-nya ini sendiri itu harus kita konstelasi atau kita ini salah. Atau kita hilangkan. Nah, ini 25 sama dengan 7. Jadi kalau misalkan kiri ditambah 7 ditambah 25, berarti kanan pun juga harus ditambah 25. Nah, kita lihat ya, 25 min 25 ditambah 25 itu kan habis kan? Habis kosong. Berarti sisanya berapa? X, ini maksudnya konstelasi ya, sama dengan 7 ditambah 25 sama dengan X sama dengan 32. Nah, jadi energi yang dihasilkan itu adalah 32. Jadi energi mula-mulanya itu 32 ya. Kemudian kita lanjut soal kedua. Nah, ini bercerita tentang menara, itu materinya tentang teorema Pythagoras. Nah, ini tuh ada sebuah menara
berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 dan melihat perahu B dengan jarak 150. Nah, kita lihat ya gambarnya. Pengamat itu melihat perahu A itu 130 dan melihat perahu B itu 150. Ya. Nah, jika alas menara dan perahu A dan B segaris, maka jarak perahu A dan B adalah. Nah, kita bahas soalnya. Dari ilustrasi di atas dapat kita lihat bahwa untuk segitiga ADP dan segitiga BDP berlaku teorema Pythagoras. Sekarang mari kita lihat perhitungan dari segitiga ADP dan segitiga BDP. Segitiga ADP itu menggunakan rumus AD kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurang DP kuadrat. Nah, AP itu sama dengan 130. Kita lihat nih. AP sama dengan 130. Kemudian DP itu 120. Jadi AP itu titik perahu dari pengamat, jarak penglihatan pengamat ke perahu A. Kemudian DP itu adalah mulai berdirinya kayak ketinggiannya si pengamat dari atas gitu loh. Nah, 130 pangkat 2 itu sama dengan 16.900. Nah, 120 pangkat 2 itu sama dengan 14.400. Nah, ini mereka dikurang. Nah, ketika dikurang menghasilkan 2.500. Nah, AD akarnya kita konselasi, kita sama-sama kali akar mengakibatkan sebelah kanan itu berakar ya. Nah, AD sudah tidak berakar lagi kan, karena sudah dikonstelasi. Jadi AD sama dengan akar 25 karena dia sebelumnya itu tidak berakar, kemudian dikali akar sehingga dia menjadi akar gitu ya. Jadi AD akar 2.500 sama dengan 50. Jadi akar 2.500 itu sama dengan 50. Sehingga AD itu sama dengan 50. Sekarang segitiga BDP, BD kuadrat, BD, kita kan mau melihat kenapa sih yang diketahui, yang ditanya itu BD-nya, karena kita itu kan mau mencari kalau misalkan si menara ini tuh sejajar, maksudnya kayak satu line sama perahu A dan B. Makanya kenapa yang ditanya tuh A ke D, terus B ke D, karena emang itu mau lihat kelurusannya gitu loh. Nah, kita lanjut. BD kuadrat sama dengan BP. BP itu 150 ya kan di sini. Kemudian DP, D ke P itu 120. Jadi 150 kuadrat dikurang 120 kuadrat. Nah, 150 kuadrat itu sama dengan 22.500 dikurang 120 kuadrat itu sama dengan 14.400. Nah, ketika dikurang hasilnya itu 8.100. Nah, BD kuadrat itu sama-sama dikalikan dengan akar. Nah, sehingga mengakibatkan BD sama dengan akar 8.100. Nah, BD itu hasilnya 90. Nah, jarak kedua perahu A dan B, AB itu dikurang BD dan AD. Jadi 90 dikurang 90 dikurang 50 sama dengan 40. Jadi jarak AB itu 40 ya. Ini jaraknya dari A ke B itu 40. Jadi diketahui nih jarak perahu A dan B adalah 40 meter. Oke, kita lanjut modifikasi soal AKM kelas 10. Soal 1 itu panjat pinang.
Nah, sehari sebelum perlombaan panjat pinang setinggi 6 meter, sebuah grup yang akan bertanding melakukan latihan untuk merancang strategi mencapai puncak pohon. Jika orang kedua turun dan digantikan dengan orang keempat yang tingginya 140 cm, maka perjalanan untuk sampai ke puncak pohon menjadi lebih dekat. Apakah pertanyaan tersebut benar? Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi, kita lihat segitiga di bawah ini. Nah, ini kan sudah diketahui, AB-nya itu sama dengan 2 akar 3. Nah, kita menggunakan tan 45 derajat sama dengan BC per AB. Nah, tan 45 itu sama dengan 1. Sama dengan BC per 2/3. 2/3 itu kan AB-nya kan. Nah, kemudian kita kali silang nih, karena kita mau tahu AB-nya itu berapa. Setelah dikali silang, menyebabkan BC sama dengan 23. Jadi, 1 dikali 2 akar 3, sorry. Kemudian BC dari 2 akar per... BC dari 2 akar 3 itu sama dengan 3,46. Nah, tinggi orang ke-1 dan kedua sama dengan BC sama dengan 3,46. Sehingga tinggi rata-rata setiap orang adalah 3,46 dibagi 2 sama dengan 1,73. Jika orang kedua digantikan dengan orang keempat yang tingginya 140 cm, maka tinggi orang ke-1 dan orang kedua tidak akan sampai 3,46 sehingga jarak menuju puncak semakin jauh. Jadi, pernyataan orang keempat setinggi 140 cm lebih dekat untuk sampai ke puncak pohon lebih dekat itu salah ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk soal kedua. Setiap hari Minggu, Abi selalu bermain menyusun bola bersama adiknya. Bola yang Abi buat itu berasal dari tanah liat. Ia biasanya menyusun bola tersebut pada tanah yang lapang. Dan setiap bola yang disusun memiliki pola seperti ilustrasi berikut. Nah, ini bisa kita lihat ya ilustrasinya. Jadi pada pola pertama dia itu menyusun 3, pada pola kedua dia itu menyusun 6 dan seterusnya. Nah, rencananya Abi dan adiknya akan membuat 8 susun bola. Kemudian untuk berjaga-jaga, Abi dan adiknya harus menyiapkan bola cadangan sekitar 8%. Tujuannya, jika nanti ada bola yang rusak, ia dapat menggunakan bola cadangan tersebut. Berapa banyak bola tanah yang harus disediakan Abi dan adiknya? Nah, jadi berapa banyak bolanya? Kita hitung. Nah, soal kedua ini melibatkan tentang barisan deret. Nah, kita bisa lihat kan, pada pola pertama dia itu menyusun 3. Pada pola ke-6 dia itu menyusun, pada pola kedua dia itu menyusun sebanyak 6 bola. Pada pola ketiga ia menyusun sebanyak 10 bola. Pada pola keempat dia menyusun sebanyak 15. Nah, sekarang kita lihat. Dari sini ke sini itu 3. Kemudian bagaimana sih kita tahunya gitu? Nah, coba aja kita lihat ya. Jadi 10 dikurang 4 itu 10 dikurang 6 itu berapa? 4 kan? 4. Kemudian 15 dikurang 10 itu berapa? 5. Nah, polanya 3, 4, 5. Sekarang tinggal kita lanjutin. Berarti untuk seterusnya ini dia menggunakan pola 6, 7, 8, 9. Benar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, kita jumlahin aja ya.
Dari 15 ini kita tambah 6. Menghasilkan 21. 21. Nah, terus 21 dijumlah dengan 7. Berapa hasilnya? 28. Nah, 28 ditambah 8 sama dengan 36. 36 ditambah 9 sama dengan 45. Nah, jadi pada pola ke-8 didapatkan 45 bola yang disusun Abi. Nah, total TO, kita tulis TO ya totalnya. Bola kita tambah ini 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah, ini maaf ya berantakan teman-teman, ditambah 28 ditambah 36 ditambah 45. Totalnya ada berapa? Ada 164. Nah, pada soal sebelumnya, ini kan bolanya yang pas ya, ini belum direvisi. Jadi ini bola yang dipas kalau misalnya dipaskan sama polanya, karena Abi itu mau membuat 8 susun bola, 8 pola ya berarti. Nah, ini sebanyak 8 pola yang ia buat. Kemudian kita jumlah dengan 8% dikali dengan 164. Hasilnya itu 164 ditambah 13,12. Nah, 13,12 itu, itu 0,12 ya. 12. 164 tambah ke 13,12 itu sama dengan 177,12. Nah, atau kita bulatkan menjadi 177. Jadi bola yang dibuat oleh Adi itu sebanyak 177. Nah, sampai sini dulu pembahasan yang saya bahas. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan banyak yang salah ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe.